cek. Halo semuanya, selamat datang di Soundsmokers, channelnya mbak-mbak favorit kamu yang suka bikin janji nggak prot-prot. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Crazy Love. Dan film ini menceritakan tentang seorang wanita yang hendak traveling sendirian di negara orang. Tapi ternyata hal itu yang menjadi petaka baginya karena ia yang berniat berjelajah malah dijelajahi banyak orang. Walalalala. Penasaran gimana ceritanya? Oke deh, langsung aja kita mulai dan intro. Di awal film kita akan melihat dua biksu yang sedang mengajak sebuah keluarga untuk mabar Mobile Legends. Waduh, tapi baru aja dipersilahkan masuk, mereka langsung disuguhkan pemandangan buah mangga yang siap dipetik milik anak mereka yang bernama Jane. Ayahnya yang mengetahui itu langsung mendorong anaknya untuk segera mengenakan baju dan bergegas bersiap ke Bandara Soekarno-Hatta. Setelah berpakaian, ia pun kemudian berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke Inggris untuk traveling sendirian. Gak lupa sang ayah memberikan uang saku, tapi ia berkata pada Jane agar tidak memberitahukan kepada mamanya agar tidak disangka memanjakan anaknya. Di tengah perjalanan, ia menelpon pacarnya yang bernama John untuk mengantarkannya hingga keberangkatannya di Inggris. Tapi sayangnya John enggan menemaninya karena ia masih sibuk dengan urusan kerjanya. Saat sampai di bandara, ia bertemu dengan temannya yang bernama Amy yang juga akan traveling bersamanya. Tapi ia sama sekali tampak tak bahagia karena ia akan berpisah dengan pacarnya yang sangat baik padanya. Tanpa pikir panjang, Jane pun langsung ke petugas dan mengganti namanya di tiket menjadi nama pacarnya Amy. Ia rela membatalkan travelingnya demi sahabatnya itu. Saat berjalan keluar bandara tanpa sengaja, Jane bertemu dengan sepasang kekasih yang juga akan LDR karena si wanita akan terbang ke Nganjuk. Tapi saat si wanita sudah masuk ke bandara, mas-mas itu, sebut saja Mas Sugeng, malah diam-diam mengikuti lalu menggoda Jane. Jane pun tidak tinggal diam dan ia berniat untuk memberikan pelajaran. Tanpa pikir panjang, Jane pun ikut bersamanya padahal Jane tahu bahwa istri Mas Sugeng mengikutinya dari belakang. Saat sampai di rumah Mas Sugeng yang baru mengambilkan minum sangat kaget melihat Jane sedang berjemur tanpa sehelai armor yang menempel. Sehingga Mas Sugeng bisa melihat dengan jelas buah mangga Jane dan bahkan Jane mempersilahkannya untuk memetiknya. Walalalala. Tapi tiba-tiba istrinya datang. Ia pun melihat Jane yang siap dipetik lewat di depannya dan tentu saja pasangan ini pun bertengkar dengan hebat. Meski tak jadi ke Inggris, Jane memutuskan untuk pergi ke sebuah pulau dan bermalam di sana. Hari berganti dan Jane mencoba mencari tumpangan untuk kembali ke kota. Untung saja nggak lama kemudian ada dua mas-mas bernama Wowo dan Dodo lewat sana dan bersedia memberikan tumpangan. Namun sialnya ternyata mereka berdua ada maunya. Tanpa pikir panjang, Jane pun berusaha menyelamatkan diri dengan menyemprotkan gas merica dan juga menjadikan telur puyuh mereka jadi telur dadar. Waduh. Singkat cerita, akhirnya Jane beristirahat di sebuah hotel dan di sana ia melihat sepasang kekasih yang baru asik-asiknya belajar bersama. Dan tidak disangkanya pasangan itu sama sekali gak keberatan saat Jane melihat mereka. Bahkan mereka semakin bersemangat dan menawari Jane jika ia ingin bergabung. Waduh. Dan sejak saat itu mereka menjadi berteman dengan baik. Mereka bersama-sama menikmati segarnya air pantai hingga larut malam. Dan malamnya Mas Pono kembali menjelajahi pasangannya di pantai itu. Jane yang ada di sana pun hanya bisa klisak-klisik sampai akhirnya ia ketiduran. Keesokan paginya, Jane yang baru saja bangun lalu berpamitan dengan Mas Pono dan pacarnya karena ia ingin melanjutkan traveling sendirian. Tapi belum jauh ia berjalan, ia bertemu dengan mas-mas yang memakai topi seperti di kartun SpongeBob. Jadi kita sebut saja dia Mas Pong. Jane yang penasaran dengan topinya Mas Pong lalu secara diam-diam menggunakan topi itu. Gak lama kemudian Mas Pong pun datang menghampiri dan mereka pun berkenalan dan barulah dia tahu ternyata namanya adalah David. Dan dari situ bibit-bibit cinta mulai bersemi di antara mereka.
Saking saling jatuh cintanya, Jane pun langsung ingin buru-buru ke rumah si Mas David. Di rumah itu mereka menjadi semakin dekat dan saling mengenal secara luar, dan karena kondisi pas mereka juga mengenal secara dalam-dalamnya. Akhirnya Jane pun menikmati traveling yang sesungguhnya. Walalalala. Keesokan harinya mereka terlihat sudah sangat dekat, dan hari itu pun mereka habiskan waktu bersama-sama seperti melukis, bermain-main, dan juga shopping ke pasar tradisional di sana. Kemudian saat Jane mengunjungi toko aksesoris, pemilik toko itu tiba-tiba menggodanya. Bahkan si pemilik toko yang bernama Yoyo ini memberikan kacamata dan baju gratis kepada si Jane. Sebagai imbalannya, ia meminta Jane untuk pergi ke karaoke bersamanya malam nanti. David tentu saja merasa cemburu akan hal itu. Dia lalu bertanya apakah Jane akan berangkat ke karaoke itu. Tanpa rasa dosa, Jane berkata bahwa ia akan menemuinya. Malam harinya Jane ditemani David menemui si Yoyo dengan diantar oleh David ke karaoke itu. David pun terlihat sangat galau. Ia takut mangga yang telah ia rawat dipetik oleh orang lain. David lalu mengajak Jane pulang, tapi sialnya Jane sangat asik ngobrol dengan Yoyo hingga dibawa pergi. Bersamaan dengan itu, Wowo dan Dodo juga datang ke tempat itu. Mengetahui David datang menemani Jane, mereka pun menemui David yang berada di toilet. Mereka menghasut si David dengan berkata bahwa Jane adalah mbak-mbak Open OB. David yang tak percaya langsung mengecek Jane dan ternyata benar, ia sedang bermesraan dengan si Yoyo. David yang sakit hati langsung membuang semua barang-barang Jane yang berada di rumahnya. Jane yang melihat itu pun gak bisa berbuat apa-apa. Ia yang juga jadi sangat sedih lalu pergi ke karaoke. Dan kali ini si Yoyo berhasil merayu Jane dan Jane pun masuk ke kamar untuk dipetik mangganya. Namun sialnya baru juga intro, Yoyo udah sampai ending. Jane yang merasa kecewa lalu kembali ke rumah si David. Di sana David bertanya apa yang ia lakukan bersama si Yoyo. Dan Jane pun memberikan penjelasan apa saja yang ia lakukan dengan detail yang tentu saja membuat David sangat marah. Tapi Jane tetap menyatakan cintanya. David yang mendengar itu lalu menganggapnya bahwa Jane wanita murahan yang tak ada bedanya dengan mbak-mbak Open OB. Jane merasa terhina lalu memilih untuk meninggalkan si David. Ia lalu pergi menyewa sebuah hotel yang sangat mewah. Di sana Jane lagi-lagi bertemu dengan bapak-bapak mata keranjang yang bernama Lonely. Karena tahu dia akan dipetik, ia pun langsung berteriak minta tolong dan ia pun langsung ditolong oleh mas-mas di depannya. Hari pun berganti, saat ia meninggalkan hotel, Jane ditarik masuk ke kamarnya oleh Lonely. Untung aja Jane gak kehabisan akal dan ia mengajak Lonely menari dan diam-diam ia memencet panggilan resepsionis. Ia pun bisa kabur dari sana dan memberikan Lonely teman pengganti yang cocok dengannya. Saat berjalan pulang, Jane kembali bertemu dengan Mas Pono, tapi kali ini dia tidak bersama pacarnya. Ternyata Mas Pono telah ditinggal oleh pacarnya yang lebih memilih pengusaha batu bara dari Kalimantan. Mas Pono yang tahu Jane baru memilih meninggalkan pacarnya lalu memberitahu agar mengejar cintanya selagi masih bisa merasakan cinta. Tanpa pikir panjang, Jane pun kembali ke rumah David. Sesampainya di sana, ia harus sangat bersabar karena ternyata ia harus melihat David sedang belajar bersama dengan mbak-mbak Open OB. Tapi ia kembali tersenyum setelah melihat ada lukisan wajahnya di kamar David yang masih dipajang. Tak lama kemudian David pun keluar kamar bersama mbak-mbak Open OB itu yang belum puas karena David lebih memilih si Jane. David yang semangat belajarnya masih tinggi lalu kembali merayu Jane dan ia pun dengan mudah dapat meluluhkan hatinya. Dan tanpa perlu menunggu lama, David dapat kembali mengajak Jane untuk mabar Mobile Legends. Tanpa pikir panjang, mereka langsung masuk kamar dan push rank pun dimulai, tapi filmnya tamat. Cheer. Oke deh, jadi gimana menurut kalian tentang film ini? Sebuah film yang cukup ya romance klasik lah ya. Cukup menyenangkan dan cukup menghibur untuk ditonton karena ya buat kalian yang ingin nonton-nonton santai dan senyum-senyum sendiri, film ini cocok buat kalian. Dan dari sini kita belajar untuk bisa menghargai pasangan kita masing-masing dan tahu batas cuy. Oke deh, sekian dulu dari Emon. See you next time dan Emon undur-undur. Dadah.